Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga terus sehat ya. Belakangan ini FYP TikTok gue itu lagi rame soal peta Al-Idrisi. Peta tua yang dibuat oleh Muhammad Al-Idrisi dan menjadi inspirasi bagi para pakar geografi dan penjelajah di dunia. Seperti Ibnu Battuta, Ibnu Khaldun, Piri Reis, Barbary Crusades, Christopher Columbus, dan Vasco da Gama. Nah, kalau diperhatiin lagi sih, sekilas peta ini tuh agak membingungkan karena berbeda dengan peta dunia yang saat ini kita miliki di Maps atau di Atlas atau di Global. Terus nih ada bagian yang bikin mind blowing yang tentunya ini rame banget di FYP TikTok. Jadi di bagian bawah kiri peta kalau misalkan kita baca itu ada tulisan Ya'juj dan Ma'juj. Apakah benar dua tempat yang ada di peta tersebut adalah gambaran di mana benteng Ya'juj dan Ma'juj itu berada? Kayaknya menarik banget nih kalau misalkan kita ulas lebih lanjut mengenai peta Al-Idrisi ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ulas mengenai peta Al-Idrisi. Muhammad Al-Idrisi, yakni pembuat dari peta Al-Idrisi, lahir pada tahun 493 Hijriah atau sekitar 1100 Masehi di Ceuta, Spanyol, meninggal pada tahun 1165 Masehi di Sisilia. Ia memiliki silsilah keturunan bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ia merupakan seorang ahli geografi dan kartografi yang populer pada abad pertengahan. Selama 3 abad namanya begitu populer di seluruh penjuru Eropa. Sama seperti ahli geografi dan kartografi lainnya yang membuat peta, Al-Idrisi ini juga diketahui sering bepergian ke sejumlah wilayah seperti Asia dan benua Afrika. Nah, tujuan dari Al-Idrisi melakukan pelayaran atau bepergian adalah untuk melakukan pengumpulan data-data terkait dengan pembuatan petanya. Nah, sebenarnya pada saat itu sudah banyak ahli geografi yang sudah banyak membuat peta, tapi peta mereka itu diketahui tidak seakurat atau tidak seperfect peta buatan Al-Idrisi. Al-Idrisi sendiri membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengcombine data-data dari peta-peta sebelumnya dan data-data yang dia dapatkan dari pelayarannya. Sampai-sampai saking lengkapnya peta Al-Idrisi, peta tersebut digunakan beberapa ahli navigasi untuk berkeliling dunia. Nah, singkat cerita nih, keahlian beliau dalam membuat peta itu terdengar sampai ke telinga Raja Roger kedua, yaitu Raja Sisilia. Nah, sang raja ini kemudian mengajukan penawaran kepada Al-Idrisi untuk membuat peta dunia baru yang akurat. Raja Roger kedua juga akan berjanji memberikan fasilitas untuk Al-Idrisi. Semuanya akan diberikan asalkan dia harus membuat peta dunia baru yang akurat. Nah, Al-Idrisi itu singkatnya menerima tawaran yang diberikan oleh Raja Roger kedua. Tetapi yang nggak segampang itu dong Raja Roger kedua mendapatkan semuanya, karena Al-Idrisi juga memberikan sebuah penawaran kepada Raja. Al-Idrisi meminta untuk memasukkan data wilayah Sisilia sebelum Raja Roger berkuasa, karena wilayah Sisilia tersebut sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Muslim. Oke, setelah mereka berdua sepakat nih, akhirnya peta dunia yang diminta Raja Roger pun dibuat. Peta dunia baru ini akhirnya jadi dalam bentuk sebuah globe. Globe ini terbuat dari perak seberat 400 ons dan dilengkapi dengan data geografis yang detail. Nah, Al-Idrisi ini nggak cuma membuat globe untuk Raja Roger kedua, tetapi ia juga membuat sebuah kitab atau sebuah buku panduan untuk membaca peta. Nah, buku ini ditujukan untuk menghormati Raja Roger kedua. Makanya nama buku ini disebut Kitab Ar-Rujari atau Roger's Book, atau punya nama lain dalam bahasa Arab, Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraf al-Afaq, yang berisi tentang panduan cara membaca globe. Oke, jadi itu singkatnya mengenai biografi Al-Idrisi. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan gimana sih isi dari peta Al-Idrisi tersebut dan perbandingannya dengan peta dunia saat ini. Next. Jadi selama pembuatan peta, Al-Idrisi itu juga memanfaatkan sumber-sumber lain, seperti karya-karya Ptolemy sebelumnya, sumber-sumber Arab, sumber-sumber dari pelancong, dan pengalamannya sendiri dalam melancong ke berbagai benua seperti Asia dan Afrika. Nah, pembuatan peta Al-Idrisi diketahui selesai pada tahun 1154 Masehi dan dinilai sebagai peta yang sangat akurat pada masanya. Al-Idrisi menghitung bahwa keliling dunia atau keliling bumi sebesar 23.000 mil. Ukuran ini tuh nggak jauh dari
keliling dunia saat ini, yaitu 24.901 mil. Dari segi visual tampaknya ada banyak perbedaan jika kita membandingkannya dengan peta dunia saat ini. Yang nggak tahu nih pasti menganggap kalau peta ini tuh salah dan nggak akurat gitu, karena ya beda sama peta dunia saat ini, atau mungkin menganggap bahwasanya peta Al-Idrisi itu ya mengada-ada. Jadi ada perbedaan cara membaca peta Al-Idrisi dan membandingkannya dengan peta dunia saat ini. Pertama, peta Al-Idrisi menempatkan Mekah sebagai pusatnya. Kemudian, arah dari peta Al-Idrisi ini tuh memang terbalik. Kalau misalkan kita menempatkan utara itu di atas, nah peta Al-Idrisi ini menempatkan utara itu di bawah, jadi yang selatan itu yang di atas. Nah, otomatis arah barat dan timur itu juga kebalik. Beberapa sumber menyebutkan Al-Idrisi ini nampaknya terpengaruh dengan gaya pembuatan peta yang dilakukan oleh pakar-pakar sebelumnya atau pakar-pakar pendahulunya yang berasal dari Persia dan Arab, seperti Zaid al-Balkhi, al-Istakhri, yang juga menempatkan arah selatan itu di atas dan arah utara itu di bawah. Nah, ada pun beberapa visual yang dapat kita bandingkan dari peta Al-Idrisi dan peta dunia saat ini. Ada beberapa poin nih. Jadi benua Eropa mengarah ke utara dan membentang dari Inggris hingga Asia Tengah. Rangkaian kasar zigzag membentuk segitiga melambangkan Himalaya. Kemudian poin yang kedua, ubur-ubur yang lebih besar berbentuk gunung melambangkan Sungai Nil. Sebuah simbol yang berasal dari ahli geografi Yunani Claudius Ptolemeus yang percaya bahwa sumber Sungai Nil itu berasal dari gunung bulan. Wah, sebenarnya ya nggak ada yang namanya gunung bulan. Namun demikian, gunung bulan tersebut tidak dihapus oleh Al-Idrisi dan dimasukkan ke dalam petanya. Kemudian poin yang ketiga, ada garis merah yang melintang ke timur dan ke barat yang diketahui sebagai gambaran garis iklim. Diketahui garis tersebut juga merupakan perkiraan garis bujur dan garis lintang berdasarkan jarak vertikal dari suatu wilayah khatulistiwa. Hal ini pertama kali diinisiasi oleh Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Suhrab. Nah, selain dari gambaran geografis tadi yang sangat singkat ya aku paparkan, ada juga nih beberapa gambaran geografis lain yang di peta dunia saat ini tuh nggak ada gambarannya. Entah disembunyikan atau mungkin kalau misalkan gambaran tersebut diadakan ya dianggap halu karena tidak ditemukan bukti-bukti empirisnya. Seperti keberadaan dinding Ya'juj dan Ma'juj. Di peta Al-Idrisi ini dicantumkan, tetapi di peta dunia itu tidak dicantumkan. So, kali ini kita akan membahas gambaran dari Ya'juj dan Ma'juj atau benteng Ya'juj Ma'juj di peta Al-Idrisi. Next. Dalam eskatologi Islam, Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua suku yang muncul pada akhir zaman. Mereka ini masih keturunan Adam alaihissalam yang dalam satu riwayat merupakan keturunan dari Yafith bin Nuh. Ya'juj dan Ma'juj dikenal memiliki watak yang bengis dan perusak segala hal yang ada di dekatnya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kedatangan Ya'juj dan Ma'juj, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam literatur kitab suci, khususnya kitab suci Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj dikurung dalam sebuah dinding yang terbuat dari besi yang dilelehkan oleh tembaga, dan dinding tersebut dibuat oleh Zulkarnain. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 96. Karena isyarat yang diberikan oleh Al-Quran itulah yang membuat beberapa spekulasi mengenai keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Tanda pertama yang dituliskan oleh Al-Quran yakni Ya'juj dan Ma'juj itu berada di kedua puncak gunung, dan tanda selanjutnya adalah mereka terkurung di dinding yang rapat yang terbuat dari besi yang direkatkan dengan tembaga yang dilelehkan. Adapun sebenarnya itu banyak banget konspirasi yang menyebutkan letak dinding Ya'juj dan Ma'juj itu berada. Selanjutnya kita mungkin akan bahas di video lain aja kali ya mengenai Ya'juj dan Ma'juj, konspirasinya serta kisahnya dengan Zulkarnain. Namun ketika kita melihat peta Al-Idrisi, terlihat rangkaian kasar zigzag berbentuk segitiga yang melambangkan pegunungan di Asia Tengah dengan tulisan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau misalkan dikomparasi dengan peta modern, ada beberapa alasan kenapa Ya'juj dan Ma'juj ini disinyalir dikurung di sebuah area di pegunungan Kaukasus. Jadi kalau misalkan kita melihat kembali pegunungan Kaukasus, pegunungan ini membentuk seperti tembok besar yang kokoh. Tingginya lebih dari 5.000 kaki, membentang secara konsisten antara Laut Hitam di satu sisi dan Laut Kaspia di sisi lain. Keistimewaan lain dari pegunungan Kaukasus adalah secara historis selama ribuan tahun, hanya ada satu jalur alami melalui pegunungan yang melewati lembah sempit dengan tembok yang sangat tinggi di kedua sisinya. Persis seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan kata Sodafain. Ini adalah satu
satu-satunya jalan melewati pegunungan. Wallahu a'lam. Tapi yang bikin gue heran tuh sebenarnya kenapa Al-Idrisi ini mencantumkan Ya'juj dan Ma'juj, makhluk eskatologi, ke dalam peta Al-Idrisi. Apakah Al-Idrisi juga memasukkan unsur-unsur teologis selain dari unsur-unsur geografis dan matematis ke dalam petanya? Jujur aku belum menemukan jawaban dari alasan Al-Idrisi mengapa memasukkan peta Ya'juj Ma'juj ke dalam petanya. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu alasannya, silahkan komen di bawah dan kasih gue informasi nih. Oke, itu aja sedikit informasi mengenai gambaran peta Al-Idrisi. Gue sebenarnya kurang puas nih dengan informasi yang gue dapatkan mengenai peta Al-Idrisi. Soalnya tuh agak susah nih untuk mencari informasi yang akurat, kecuali melalui kitabnya tadi. Tapi gue nanya ke temen gue nih, kitab Ar-Rujari itu bener-bener gede banget space-nya. Gak akan gue baca juga, soalnya banyak banget penjelasannya dan semuanya itu bahasa Arab gitu. Kadang-kadang gue malas baca nih kalau misalkan kitabnya itu bahasa Arab, terus istilah-istilahnya tuh istilah geografis gitu, dan gue nggak belajar bahasa Arab di bidang geografi kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan informasi tambahan mengenai peta Al-Idrisi yang mungkin belum gue jelasin di video ini, silahkan teman-teman komen di bawah dan saya sangat membuka diskusi atau informasi baru di kolom komentar. Oke? Nah, kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan share video ini ke teman-teman lainnya, ke saudara, ke siapapun itulah pokoknya. Jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum. Astagfirullah.